Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang pertama ya. Nama mata kuliahnya Manajemen Keuangan. Jumlah SKS-nya ada 3. Jadi kalau misalkan nanti kalian nilainya jelek ya, untuk mata kuliah ini berpengaruh signifikan ya untuk IPK kalian. Jadi diharapkan agar kalian serius dalam mengikuti perkuliahan manajemen keuangan ini. Nama saya Bani Binekas, sebagaimana yang kalian tahu di jadwal. Kayaknya kita baru pertama kali ketemu ya di kelas. Oke, pertama kita akan pembahasan dulu yang namanya panduan perkuliahan daring ya. Untuk mengingatkan saya dan juga kalian. Nah, di sini ada panduan perkuliahan daring yang harus kalian ikuti. Jadi nanti ada kuliah melalui berbagai macam media, bisa pakai Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian ini persiapan kuliah yang saya lakukan. Kemudian kalian diminta untuk mengetik ya, atau komen di pertemuan ke-1 dengan mengetik NIM dan nama mahasiswa. Ya. Selain itu, khusus untuk kelas saya juga minta kalian untuk mengisi daftar hadir yang ada di link yang udah saya sertakan di pertemuan ke-1. Link itu kalian isi di waktu kuliah ya. Jadi kalau misalkan kalian ngisi di luar waktu kuliah, itu saya anggap tidak hadir. Oke. Kemudian pertemuan kita ada 16. Tapi pertemuan secara langsungnya itu 14 ya, karena 2-nya adalah UTS dan UAS. Kemudian sebagaimana kalian tahu, maksimal tidak masuk itu 3 kali dalam 1 semester. Seperti itu. Kemudian ini menggunakan Google Classroom. Kalian udah lakukan ini, makanya bisa masuk ke Google, masuk ke Classroom. Kemudian ini persiapan yang bisa saya lakukan untuk mengisi tugas, untuk memberikan tugas, memberikan jawaban, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada berbagai macam tes yang bisa dilakukan, baik itu dengan Google Form dan media yang lainnya. Oke.
Nah, itu untuk panduan perkuliahan. Berikutnya tentang surat edaran. Ini ada tata tertib pelaksanaan kegiatan akademik daring. Wajib menggunakan Gmail yang sudah diberikan ya. Kalau pakai Gmail biasa nggak akan bisa masuk. Kemudian selama pelaksanaan kuliah daring, mahasiswa wajib yang pertama mengikuti perkuliahan daring sesuai jadwal, kemudian mengisi daftar kehadiran. Nah, ini yang ketiga, mengaktifkan kamera ya. Ini di sini mengaktifkan kamera ketika perkuliahan daring interaktif. Makanya di Google Classroom saya pertama setelah memberitahukan tentang link Zoom bisa diakses, saya minta kalian buat buka kamera ya. Karena nanti pada saat ujian itu kalian wajib membuka kamera dan memperlihatkan wajah dan tangan kalian. Gitu ya. Di kelas ini luar biasa ya. Masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Seperti itu. Nanti ada pengurangan nilai ya bagi yang meng-off-kan kamera. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini, tata tertib yang kalian langgar. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya tidak boleh mengenakan kaos oblong dan terlambat hadir lebih dari 15 menit. Nah, ini udah 7.16 ya. Tapi karena ini baru pertama, saya tidak akan tutup dulu buat yang mau masuk. Seperti itu. Oke. Berikutnya, ini pelanggaran-pelanggarannya. Kalau misalkan tidak masuk, tidak bayar, dianggap melanggar tata tertib kuliah daring dan diakibatkan nggak bisa ikut ujian ya, atau nilainya ditahan. Oke, itu tentang perkuliahan ya, panduan perkuliahan. Berikutnya yaitu RPS. RPS ini rencana pembelajaran semester. Jadi ini menu kita selama 1 semester hanya ada 10 materi ya. Ini materinya dari mulai konsep manajemen keuangan sampai dengan struktur modal. Kemudian di sini bukunya ada James C. Van Horn, kemudian ada Weston, kemudian ada Suad Hustan. Nah, ini covernya udah saya share di Google Classroom biar kalian tahu referensi yang kita gunakan. Jadi yang saya fotokan itu yang pertama dan yang keempat ya. Karena yang ketiga kan ini RPS dan rencana tugas, sedangkan yang kedua saya nggak fotokan. Takutnya terlalu banyak. Begitu. Oke. Ini materi kita selama 1 semester. Jadi kalian bisa belajar mandiri berdasarkan RPS yang sudah diberikan. Oke, terakhir ya pembukaan yaitu tentang daftar nilai manajemen keuangan. Untuk daftar nilai manajemen keuangan ini mungkin kalian ada yang baru gitu ya.
atau misalkan dosen lain jarang atau enggak. Jadi kalian itu di sini bisa isi nilai kalian, jadi kalian tahu berapa nilai kalian sekarang. Kalian bisa masukkan tugas-tugasnya ya. Di sini sebelah kanan itu ada bobot. Tugasnya 20%, kuisnya 20%, dan UTS UAS 30%. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa isi di sini kalau misalkan nilai tugasnya ya. Nilai tugasnya kalian bisa isi di sini. Kemudian nanti nilai tugas itu udah ada rumusnya. Kalian juga bisa cek ya, nanti takutnya ada salah rumus. Nanti kalian bisa perbaiki dan konfirmasi ke saya. Kemudian ini ada nilai kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir. Gitu. Nah, di paling kanan ini ada poin ya. Paling kanan ini ada poin. Poin ini nantinya akan menambah nilai akhir kalian. Jadi ini saya contohin ya, paling atas Suci Amalia Siamu. Misalkan nilai tugasnya 100 gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini langsung keluar ya. Nilai kuisnya, UTS-nya misalkan 50. Kemudian nilai UAS-nya 40. Wah, nilai akhirnya 42,9. Kalau 42,9 ini nilainya berapa nih? Oh, masih E ya. Jangan E banget lah ya. Kita misalkan 80 lah. UAS-nya 54,9. 54,9 itu C. Nah, ini nilainya C. Nah, kalau misalkan Suci Amalia itu punya poin, itu nanti bisa menambah nilai akhir. Tadi nilai akhirnya C ya. Ini rumusnya udah disesuaikan, tapi kalau di Zoom suka gini. Nilainya C, tapi karena Suci Amalia itu aktif ya, misalkan poin pertemuan pertama dapat 10, yang kedua 2 gitu ya. Kemudian pertemuan ketiga 3, kita lihat ya. Hasilnya jadi 69,9. 69,9 itu nilainya B gitu ya. Tadi asalnya nilainya C, sekarang berubah jadi B karena ada poin. Seperti itu ya cara perhitungannya. Nah, untuk pengisian atau untuk mendapatkan poin, nanti kalian dituntut keaktifan ya. Dituntut keaktifan. Nanti kalau misalkan saya bilang ini bernilai poin, kalian nanti tulis nama Danim, jawab kalau benar dapat poin, kalau enggak ya enggak dapat gitu. Ya. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Jadi mulai sekarang ya segala sesuatunya kita harus ada bukti ya. Jadi kalian ngerjain tugas, udah upload gitu ya, kalau misalkan ada tugas ya, nggak selalu ada tugas. Terus jangan ngaku-ngaku udah ada tugas gitu ya, saya ngingetin dari sekarang, jangan ngaku-ngaku udah ngasih tugas tapi nggak ada bukti. Kan sekarang tuh harus segala sesuatunya ada bukti kan ya. Jadi kalian harus menyertakan bukti. Apapun itu ya, kan kita daring. Entah itu tugas, UTS, UAS nanti gitu. Terus kalian tuh harus
aktif ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ada, kalian tuh langsung tanyain, jangan dinanti-nanti gitu ya. Jadi banyak ke saya kayak semester lalu itu kalian masih udah ngasih nilai, udah nilai akhir, terus dia bilang, Pak saya ngerjain tugas gitu ya. Yang pertemuan ke-1 kan ini ya bikin kesel banget ya. Sekarang udah keluar nilai masih ngomongin tugas 1. Selama 14 pertemuan kemarin kemana gitu kan? Gitu. Jadi kalian juga kan tadi udah saya kasih filenya ya. Kalian tinggal isi aja nama kalian, sesuai nama kalian gitu. Nanti kalau nggak sesuai sama yang saya rekap, kalian bisa protes ke saya dengan bukti ya. Gitu. Makanya sebisa mungkin saya ngerekam pertemuan kita, setiap pertemuan ya di Zoom, buat bukti juga kalau saya pernah ngomong gini gitu ya. Nanti rekamannya saya saya upload di YouTube ya. Upload di YouTube, nanti kalian bisa cek buat ngulang materi atau mau mencari bukti saya itu pernah ngomong apa gitu ya. Seperti itu. Kan kalau netizen kan suka ini ya, suka rinci ya gitu. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi. Oke, ya, ada? Saya ingin bertanya. Ya, gimana? Kalau misalnya ngerjain tugas, ngumpulin di classroom, terus telat mengumpulkan itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau telat ngumpulin tentu ada pengurangan nilai ya. Misalkan nilainya harusnya 80, karena telat jadi 30 misalkan gitu. Tapi nanti dilihat dulu lah tugasnya kayak gimana. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada, sebelum kita masuk ke materi, ada informasi dulu ya. Jadi di Unjani ini kita punya yang namanya brevet pajak. Jadi brevet pajak itu semacam sertifikasi atau semacam SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalau misalkan kayak TOEFL gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, di Unjani juga ada, atau di jurusan kita tuh ada TOEFL, ada uji kom, kemudian ada brevet. Nah, kalau brevet ini buat orang-orang yang ingin nantinya kerja di keuangan, ya terutama di masalah pajak. Kalau mau jadi kuasa pajak sesuai PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229, itu kalian wajib memiliki brevet pajak. Jadi kalau kalian nanti ngelamar kerja, sertifikat brevet itu wajib dilampirkan jika kalian ingin menjadi staf pajak. Dan menjadi nilai tambah juga sebagai keuangan ya. Kan kalau keuangan nggak mungkin kita transaksinya lepas dari pajak. Seperti itu. Nah, keuntungannya brevet di Unjani itu yang pertama, kalau di Unjani ini kita bisa konversi nilai. Jadi kalau misalkan kalian ikut brevet di Unjani gitu ya, terus nilainya itu pas ujian itu nggak pernah remedial, itu nanti nilainya A. Otomatis nilainya A untuk mata kuliah pajak 1 dan pajak 2. Jadi 6 SKS atau 2 semester. Bahkan kalian tidak perlu lagi masuk kelas. Tidak perlu lagi masuk kelas pajak 1, pajak 2. Tapi tetap harus ujian ya. Tapi ujian juga nggak usah diisi apapun juga boleh gitu ya. Itu manfaat yang pertama atau keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua itu ada sertifikasi ya. Jadi kalau misalkan di Unjani itu ada sertifikasi khusus untuk brevet.
Di Indonesia masih sedikit, yang ada itu di Trisakti, di Jakarta, kemudian di Jember, kemudian di Bandung. Di Bandungnya itu di Cimahi lah ya anggapnya. Kemudian di Purwokerto nanti akan. Terus sekarang juga banyak yang dari luar ya, dari luar kota, di luar pulau. Sertifikasi ini sama ya, kalau misalkan kalian suka lihat namanya Budekan kan panjang ya gelarnya. Nah itu kalian nanti bakalan punya nanti yang namanya Certified Tax Technician, disingkatnya CTT. Mungkin kalau kalian lihat nama saya gitu ya, ada gitu. Itu nanti dapat itu. Jadi kalian pada saat lulus nanti gelarnya SAK CTT seperti itu ya. Tapi brevet ini sebenarnya nggak cuma di Unjan ya, banyak di Bandung, kemudian banyak juga di Cimahi gitu ya. Kalian boleh pilih dimanapun kalau kalian ada tertarik dengan pajak atau akuntansi pada umumnya gitu. Nah, kebetulan yang menangani brevet itu saya, jadi kalian kalau misalkan mau bisa menghubungi saya seperti itu. Kalau mau brevet di luar juga bukan masalah ya, bebas. Mau di luar, mau di manapun juga boleh. Hanya saja kalian kalau bisa dari sekarang sudah merencanakan mau ngambil apa aja. Apakah kalian sukanya audit, nanti ngambilnya sertifikasi audit, gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak seperti itu. Oke, itu sedikit informasi tentang brevet pajak yang ada di kampus kita. Sekarang kita masuk ke materi ya. Masuk ke materi kita tentang konsep dasar manajemen keuangan. Materinya udah saya sampaikan, udah saya share ya. Udah lama ya. Kalian harusnya udah mempelajarinya. Ya, kita akan belajar tentang konsep dasar dalam manajemen keuangan. Silakan mau tanya dulu. Tidak ada? Oke, sekarang kita mulai aja ya. Pertama tentang konsep dasar dalam manajemen keuangan. Nah ini kita pemanasan dulu ya, buat yang mau dapat poin. Saya ingin nanya nih, ini bernilai poin. Apa pengertian dari manajemen? Silakan ditulis nama dan NIM-nya di kolom komentar. Nanti saya panggil terus kalian jawab deh, gitu. Silakan. Pertanyaannya itu ya, apa pengertian manajemen? Oke, Neng Tanti, silahkan. Apa pengertian manajemen? Pengertian manajemennya aja atau manajemen keuangan, Pak? Manajemennya aja. Manajemen itu pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Kayak gitu, bukan, Pak? Oke, kita tampung dulu ya. Coba Charles, silakan. Kalau menurut saya Pak ya, manajemen itu merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan perencanaan organisasian sasaran itu tujuannya untuk mencapai suatu target atau sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, Pak. Oke.
Sekarang saya minta ini sambil ngabsen aja ya. Suci Amalia. Ya, Pak. Gimana? Apa pengertian manajemen? Seni mengarahkan seseorang. Benar, Pak. Seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dengan prosesnya itu perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Oke. Kita lanjut ya. Silakan yang mau menjelaskan pengertian keuangan. Ditulis nama dan NIM-nya. Pengertian keuangan. Ataya Salsabila, silakan. Keuangan itu hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi, Pak. Itu. Coba Hikmatul Mahmudah. Ada Hikmatul Mahmudah? Ya Pak, yang menciptakan studi tentang investasi keuangan secara luas dengan dikategorikan yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Oke, coba kita tanya Anissa Dea. Ada Anissa Dea? Ya Pak. Apa pengertian keuangan? Keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis, individu, meningkatkan organisasi, serta mengalokasi sumber daya moneter dengan sejalannya waktu. Oke. Sekarang pengertian dari manajemen keuangan. Silakan. Siapa yang mau jawab pengertian manajemen keuangan, tulis nama dan NIM-nya. Robani, silakan. Ya Pak, manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis, Pak. Oke, berikutnya Afifah, coba. Manajemen keuangan itu pengertiannya suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, perencanaan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oke, coba Feris. Ya Pak. Pengertian manajemen keuangan. Kegiatan perencanaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Oke, coba Siti Nurhaliza. Ada Siti Nurhaliza? Ada Pak. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan di suatu perusahaan. Ada suaranya, Pak? Ada, tapi agak kecil. Agak keras lagi, coba ulangi. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, pengendalian keuangan di suatu perusahaan. Oke.
Berikutnya tentang fungsi keuangan. Silakan. Siti Sinta. Jadi fungsi keuangan itu untuk mencari dana perusahaan, dengan menerbitkan aktiva finansial, lalu untuk menggunakan dana kegiatan. Oke, Ataya, silakan. Untuk mengatur pencarian sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dari dana yang telah diperoleh. Oke, coba Bagus. Ada Bagus? Ada, Pak. Ya, jadi fungsi keuangan itu bertujuan untuk mengatur pencarian sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dari dana yang telah diperoleh, Pak. Oke, Edrianti. Untuk mengatur sumber-sumber dana atau penggunaan dana di sebuah perusahaan atau organisasi. Oke. Nah, itu pengertian-pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke apa itu tujuan perusahaan? Silakan. Yang mau jawab? Tujuan perusahaan seperti apa, Pak? Seperti biasa ya, tulis dulu nama dan NIM-nya, nanti saya panggil. Di bawah garis yang saya udah tulis. Melvin, silakan Melvin. Iya, Pak. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum atau swasta, memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oke. Renita. Apa untuk memperoleh laba? Gimana, Renita? Iya. Coba ulangi lagi. Tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Oke, coba Ataya. Apa Ataya? Ataya ada? Ada, Pak, bentar. Untuk membantu koordinasi keputusan-keputusan dan dari para pembuat keputusan. Aku mau lagi, Pak. Nanti ya, santai. Kita coba kasih giliran dulu. Putri Ari. Ya, Pak. Jadi tujuan yang dicapai dalam sebuah perusahaan agar mendapatkan keuntungan atau laba. Oke.
Sekarang kita lanjut ke terakhir ya. Tujuan manajer keuangan. Silakan tulis nama dan NIM-nya. Oke, di sini Naomi. Silakan. Tujuan manajer keuangan itu memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Gitu, Pak. Oke, coba Suci Amalia. Mana Suci Amalia? Jadi? Ya, Pak. Untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki suatu perusahaan untuk memberikan nilai tambahan terhadap aset yang dimiliki. Oke, coba Windy. Windy Nurwenda, silakan. Jadi tujuan manajer keuangan itu untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Neng Tanti. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Oke. Sekarang kita lihat ya. Jadi kalau misalkan ngomongin manajemen keuangan, yang harus pertama kali dimiliki itu adalah objeknya. Apa itu objeknya? Objeknya adalah keuangan. Kalau nggak ada keuangan, mau manage apa? Ya kan? Itu yang pertama. Harus ada keuangan dulu, baru bisa dilakukan manajemen. Berikutnya, kalau kita ingin memanage keuangan, dari mana mulainya? Gitu kan? Dari mana mulai kita melakukan manajemen keuangan? Coba kita tanya Charles Hamonangan. Dari mana Charles? Dari hasil ini Pak, laba. Dari hasil laba. Hasil labanya diapain? Maaf Pak, tadi kurang jelas. Apa sih Pak? Memanage apa Pak? Kalau manage keuangan mulainya dari mana? Transaksi Pak. Transaksi. Coba kita minta pendapatnya Novia. Gimana Novia? Dari mana kita mulai manage keuangan? Novia hadir? Novia nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, masuk ke Ina coba. Ya Pak, kenapa? Jawabannya apa Ina? Boleh diulang Pak soalnya. Manajemen keuangan dimulainya dari mana? Gimana Ina? Dari mencari
Mencari apa? Oke. Nah, coba kita jawab aja langsung ya. Manajemen keuangan itu dimulai dari mana? Ya, dari mana kita mendapatkan uang? Kan kita mau memanage uang, berarti uangnya tadi harus ada. Kalau uang harus ada, berarti dari mana uang itu berasal. Seperti itu. Jadi kan kalau kayak kalian nih, mahasiswa, kalian pengen ngeluarin uang, yang pertama kalian harus lakukan, punya uang dulu, ya kan? Setelah kalian punya uang, baru kalian bisa mengeluarkan uang. Nah, seperti itu. Baru setelah kita memiliki uang, ya kita bisa melakukan manajemen keuangan. Nah, ini ada pengertian dari manajemen. Jadi manajemen itu kan kita kenal sebagai POAC ya. Apa itu POAC? Kepanjangan POAC. Coba Siti Nurhayati. P-nya apa Siti? Planning, Pak. Ini ya. Nabila, O-nya apa? Organizing, Pak. Ya, organizing. Oki, A-nya apa? Oki, ada Oki? Nggak ada ya? Mutiara? Actuating, Pak. Siti Sinta, C-nya apa? Controlling, Pak. Betul ya. Jadi POAC yang kita sering kenal ya. Ini bahasa Indonesianya dari mulai perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Seperti itu. Kalian kan udah pernah belajar tentang pengantar manajemen ya. Kemudian kita masuk ke manajemen keuangan. Ini pengertian manajemen keuangan, kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Nah, dari pengertian manajemen keuangan ini, apa yang nggak ada? Coba. Yang nggak ada kan tadi kalau manajemen POAC ya. Kalau manajemen itu kan POAC. Kenapa manajemen keuangan cuma ini aja gitu ya? Perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Pertanyaan saya buat Afifah, ya, apa yang hilang dari pengertian manajemen Afifah? Ada Afifah? Ada, Pak. Ya, apa? Bentar, bingung, masih bingung. Apa ya? Actuating-nya, Pak? Apa? Mungkin. Kan di sini cuma ada 3 ya. Perencanaan, analisis, sama pengendalian. Yang nggak ada apa? Actuating-nya atau organisasinya, Pak? Masih bingung, Pak. Masih bingungnya kenapa? Ini kan ada 3. Tadi POAC kan ada 4 ya. Jadi yang nggak ada apa? Ya. Berarti actuating ya, Pak? Actuating itu apa? Actuating itu
kayak actionnya, jadi mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk aksi. Ini pengertian manajemennya ya. Ada 4 nih. Ya. Pengorganisasian, kepemimpinan, sama pengendalian. Nah, kalau dari sini, mana yang nggak ada? Atau semuanya ada? Coba kita tanya Hikmatul. Ya, Pak. Penganggaran bukan, Pak? Apa? Yang nggak ada? Penganggaran. Penganggaran. Emang di sini ada penganggaran gitu? Oh, maaf. Yang nggak ada. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, betul ya, nggak ada. Terus apa lagi Hikmatul? Pengorganisasian. Ada. Pengorganisasian ada nggak? Hmm? Nggak ada pengorganisasian? Enggak, Pak, kayaknya. Kayaknya kan ini kelihatan ya. Iya, nggak ada kalau di manajemen keuangan, Pak. Nggak ada. Ada lagi nggak? Jadi yang nggak ada apa aja tadi, Hikmah? Kepemimpinan sama pengorganisasian. Oke, betul ya. Sekarang coba Abizar. Iya, Pak. Kenapa nggak ada pengorganisasian sama kepemimpinan? Sebentar, Pak. Kenapa nggak ada pengorganisasian dan kepemimpinan di manajemen keuangan? Kenapa? Apakah di manajemen keuangan itu? Karena di ini Pak, apa sih?
Pak, mohon maaf Pak, saya izin ke WC Pak. Silakan. Nah, apa tidak ada? Coba Amanda. Ya, Pak. Kenapa ya? Nggak ada itu. Maaf, Pak, tadi Kenapa nggak ada pengorganisasian dan kepemimpinan? Kenapa? sebentar. Kenapa? Bentar, Pak. Kenapa? Belum ketemu jawabannya. Coba gali. Gali ada? Katanya mati lampu, Pak Gali. Terus mati itunya, internetnya. Oke, coba Naomi. Iya Pak. Kalau pengorganisasian dalam manajemen kan itu mengatur tugas, wewenang dan lain-lain. Nah, kenapa tidak ada di manajemen keuangan ya? Karena mungkin udah di manajer, udah dibagi-bagi gitu Pak. Jadi nggak terlalu difokuskan ke pengorganisasian. Jadi difokuskan ke perencanaan dan lain-lain. Terus kenapa nggak ada kepemimpinan, Naomi? Karena gimana ya? Nggak ada kepemimpinan. Coba Melvin, kenapa nggak ada kepemimpinan Melvin? Karena kalau manajemen biasa itu mengatur suatu organisasi atau kelompok yang diaturnya. Kalau manajemen keuangan cuma mengatur keuangan aja, Pak. Jadi kalau keuangan nggak usah dipimpin gitu ya? Mungkin buat si anggotanya bisa ada ketuanya gitu. Oke. Sekarang kita lihat kenapa tidak ada pengorganisasian dan kepemimpinan. Ya, jawabannya karena dalam manajemen keuangan itu tidak ada organisasi. Maksud organisasi di sini tidak ada orang yang harus diatur. Karena kan objeknya itu benda ya, bukan orang. Jadi tidak perlu adanya organizing atau pengorganisasian.
Begitu. Terus kenapa tidak ada kepemimpinan gitu ya? Alasannya karena kepemimpinan itu balik lagi ke yang tadi, dibutuhkan apabila yang diaturnya adalah manusia. Gitu. Kan kalau namanya manajemen itu cakupannya luas. Yang namanya manajemen itu cakupannya luas. Salah satunya cakupannya sebagian besarnya di manusia. Tapi kalau keuangan gitu ya, tidak perlu adanya kepemimpinan karena semuanya sudah dimasukkan ke dalam rencana. Jadi rencana itu nanti dihasilkan dari mana uang itu dan mau kemana uang itu. Seperti itu. Ya, itu kenapa tidak ada pengorganisasian dan kepemimpinan. Singkatnya, tidak ada orang yang harus diatur, sehingga tidak perlu organisasi dan pemimpin. Berikutnya, fungsi keuangan. Yang pertama, mencari dana. Yang kedua, menggunakan dana. Tadi saya bilang, yang pertama kali harus dimiliki sebelum melakukan manajemen keuangan adalah uang. Untuk mendapatkan uang berarti kita harus mencari uang. Bagaimana cara mencari uangnya? Mencari dananya? Banyak. Itu yang tertuang nanti di rencana. Dari mana saja contohnya? Misalkan mencari uang itu bisa dari pinjaman ke bank. Gitu ya. Kemudian bisa dari modal sendiri, ya kan? Modal sendiri. Kemudian bisa dari penjualan kepemilikan atau biasa kita istilahkan sebagai saham. Jadi kita bagi-bagi kepemilikan perusahaan kita itu ke orang luar biar kita dapat dana yang nantinya kita akan kelola, akan manajemen. Gitu ya. Jadi itu sumber-sumber keuangan. Ya sama kayak kalian sumber uangnya dari mana gitu ya. Banyak kemungkinannya. Pertama kalian dapat hasil dikasih dari orang tua gitu ya. Terus kalian bisa dapat dari kerja gitu ya. Entah itu kalian jualan gitu ya. Entah itu kalian dagang apa atau kerja apa gitu ya. Atau kalian nanti dapat hadiah gitu ya dari orang lain, misalkan dari om kalian gitu ya, dari kakek kalian dikasih uang gitu. Nah seperti itu. Nah itu kegiatan mencari dana. Nah sekarang ceritanya dananya udah ada nih, dananya udah ada. Jadi kita mau lakuin apa? Terserah kita sebagai orang yang punya uang. Boleh kita mau buang semua uangnya? Boleh, gitu kan? Apakah kita bisa membeli makanan semuanya? Juga boleh. Tapi tentu yang paling bijak adalah kalau kita punya uang, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan lebih banyak uang dari uang yang kita miliki. Begitu kan ya? Nah ini sebenarnya prinsip ini tidak selalu harus diterapkan di perusahaan. Kan perusahaan pasti gitu kan mikirnya. Kita punya uang. Nah uang kita itu digunainya buat apa? Ya buat investasi gitu kan. Untuk menghasilkan uang yang lebih besar. Itu perusahaan. Kita pun sebenarnya sama. Dalam melakukan manajemen keuangan pada saat kita spending money, ngeluarin uang, itu harus bisa memiliki manfaat. Manfaatnya banyak, bisa manfaat berupa uang lagi atau manfaat berupa yang lainnya. Seperti contoh kalau kalian misalkan dikasih bulanan gitu ya atau mingguan atau harian, kalian dibeliin kuota gitu ya. Nah, kuota itulah nanti yang kamu bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat seperti kuliah gitu. Kan kadang kita tuh gitu ya. Kalau misalkan kuota kita dipakai buat YouTuber-an, TikTok-an, atau WA-an bisa, tapi pada saat kuliah habis gitu ya, karena kita udah kebanyakan dipakai gitu. Jadi itulah yang nanti
perlihatkan di manajemen keuangan di dalam perusahaan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita ceritanya udah punya uang. Sekarang kita mau ngeluarin uang. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan spending money-nya. Yang pertama adalah aktiva finansial. Aktiva finansial itu ini dikasih pengertian ya, selembar kertas yang memiliki nilai pasar karena memiliki hak untuk memperoleh penghasilan seperti saham. Jadi misalkan kalian punya uang, kemudian kalian beli saham. Nah, setiap tahun kalian nanti dapat imbal hasil dari kepemilikan saham itu. Ya. Imbal hasilnya namanya apa? Robani. Ya, Pak. Imbal hasil dari saham namanya apa? Kalau kita punya saham, kita dapat apa? Bunga atau dividen, Pak? Dividen ya, betul. Jadi kalau misalkan kita beli saham, gitu kan, nanti kita akan dapat dividen. Dividen itu kan penghasilan lagi buat kita kan. Sedangkan uang kita yang tadi diinvestasikan tetap ya kan nggak berkurang kan, gitu. Kemudian contoh lainnya obligasi. Nah, kalau obligasi kita dapat yang namanya bunga. Seperti itu. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa lakukan pengeluaran uang itu untuk finansial seperti saham atau obligasi atau aktiva real. Aktiva real itu seperti tanah gitu. Kalau kita beli tanah itu kan nanti harganya naik. Pada saat kita jual, kita punya selisih. Misalkan kita beli 100 juta, pada saat kita jual 200 juta, berarti kita punya laba 100 juta. Dengan mempertahankan 100 juta yang kita miliki sebelumnya. Itu kalau tanah. Kalau mesin itu kita manfaatkan buat apa? Buat produksi. Jadi kita punya uang nih, beli mesin itu nanti membuat produk, misalkan produknya baju, misalkan. Baju itu nanti dijual itu nanti kita dapat laba. Nah, laba itulah yang menjadikan kita menjadi lebih kaya gitu. Itu kalau misalkan kita mau bikin dulu. Kalau nggak mau bikin gimana? Ada namanya persediaan. Itu namanya perusahaan dagang ya, kita kenalnya seperti itu. Kalian beli barang, misalkan beli sepatu yang udah jadi, langsung jual lagi gitu ya. Beli lipstik langsung jual lagi, itu persediaan. Gitu. Sama ya, merek dagang, paten juga sama. Seperti itu konsepnya. Pertanyaan saya nih. Dari aktiva finansial dan real, mana yang paling besar menguntungkan? Ya, pertanyaannya mana yang paling besar? Coba Regita. Iya, Pak. Yang mana? Jawabannya apa, Regita? Yang aktiva real, Pak. Alasannya apa? Karena kalau aktiva real tuh bisa karena nilainya terus naik, Pak. Kalau saham nggak terus naik, emang? Naik sih, tapi kadang bisa turun juga, Pak. Kalau mesin kan turun juga. Yes, right. Coba kita tanya Reynita. Iya, Pak. Jawaban kamu apa?
aktiva real. Alasannya? Karena kalau aktiva real nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Oke. Coba kita tanya Salsabila. Iya, Bapak. Yang mana? Aktiva real, Pak, sama. Kenapa? Karena kalau misalkan aktiva real itu kan jadi contohnya juga kayak tanah, mesin, persediaan, merek dagang, dan paten itu berarti sering mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Kalau saham kan ada ya yang suka di TikTok itu yang jual apa namanya, yang beli sesuatu yang murah banget. Siapa ya namanya? Yang beli Tesla tengah malam di Tokopedia, siapa namanya? Indra, Pak. Indra apa sih kepala lagi? Indra. Siapa ya, lupa. Indra apa namanya? Indra Kusuma kan, Pak. Nah, Indra Kusuma ya. Nah, dia kan kayaknya itu dari jual beli saham ya. Nah, itu gimana? Coba kita tanya Andika nih. Iya, Pak. Gimana? Mana yang menguntungkan, finansial atau real? Kalau menurut saya sih real, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya tanah gitu kan masih bisa jangka panjang, Pak. Bisa nanti sampai beberapa tahun ke depan kan harganya bakal naik terus. Gitu sih, Pak. Iya kan, pertanyaannya mana yang paling besar? Kamu jawabnya finansial. Alasannya kenapa? Saya milihnya yang real, Pak. Oh, yang real. Iya. Terus gimana yang si Indra Kusuma yang bisa kaya dari saham padahal umur dia masih di bawah 30? Berarti aktiva finansial lebih besar dong. Gimana menurut kamu? Iya sih, Pak. Jadi pilih mana? Finansial deh, Pak. Coba kita tanya Abizar. Iya, Pak. Jawabannya? Real asset, Pak. Hah? Apa jawabannya? Real, Pak. Aset real. Kenapa? Karena dari contohnya, jadi sudah kayak gitu pakai tanah, emas. Jadi terus meningkat, Pak, sama tidak terpengaruh oleh ini, Pak.
inflasi, Pak. Jadi bisa naik terus si harganya. Kalau inflasi kan kadang naik, kadang turun ya. Ya. Kalau saham kan sama, kadang naik, kadang turun juga. Tanah oke nggak turun banyak, tapi dia juga naiknya lama. Gimana, Abizar? Iya sih, Pak. Kalau untuk tanah sama emas bisa naik terus, cuman yang lainnya. Jadi pilih mana, finansial atau real? Bingung, Pak. Yang finansial aja, Pak. Finansial. Coba Andika. Iya, Pak. Oh, kamu udah ya, lupa. Udah. Anissa Dea. Nggak ada Anissa Dea. Coba kita tanya Novia Nurul. Hilang lagi. Oke ya. Bapak izin menjawab. Ya, gimana? Keuntungan yang lebih besar itu aktiva finansial. Soalnya mudah untuk diperjualbelikan lagi. Mudah diperjualbelikan. Ya, jawabannya ya. Yang aktiva finansial besar, jawabannya besar. Buktinya itu ada Indra Kusuma ya, yang dia bisa kaya kan salah satunya dari saham ya. Cepat lagi kan kayanya gitu. Terus aktiva real juga apakah dia besar? Jawabannya juga besar. Contohnya yang di Tuban. Yang di Tuban itu ada satu desa yang beli mobil semuanya ya, karena tanahnya dibeli oleh Pertamina buat dijadiin kilang minyak. Terus yang mana dong yang benar gitu ya? Jawabannya tergantung. Tergantung dari saham kita atau tanah kita gitu. Jadi tanah juga nggak semuanya naiknya banyak gitu ya. Nggak semuanya. Kalau misalkan di hutan jauh gitu ya, menjauh di sana ya nggak akan naik-naik ya, malah stagnan aja misalkan 10.000 per meter gitu ya, misalkan gitu. Jadi tergantung. Kalau ngomongin yang paling besar, tapi kalau ngomongin yang paling liquid atau yang paling cepat, ya kalau paling cepat ya saham, obligasi cepat. Tapi persediaan juga bisa cepat kalau kita jago jualannya. Seperti itu. Ya, jadi tergantung. Makanya kadang kalau misalkan kita termasuk yang konvensional ya, konvensional itu yang old style, kita biasanya suka beli di tanah gitu ya, atau di emas, emasnya emas batangan gitu kan. Kayak misalkan mungkin orang-orang tua kita gitu ya, itu biasanya belinya tanah gitu. Tapi kalau orang-orang tua kita yang sukanya dagang itu lebih ke persediaan. Kan mereka cepat kayanya gitu, tapi kadang cepat juga miskinnya gitu ya, karena ketipu atau rugi gitu kan, seperti itu. Nah kita termasuk ke yang mana nih? Itu terserah kita ya, gitu kan, kita yang punya uang, kita juga yang nanti mau investasikan di mana, seperti itu. Nah di dalam manajemen keuangan ada yang namanya keputusan-keputusan keuangan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada yang namanya keputusan investasi gitu ya. Kemudian investasi itu yang tadi apakah mau diaktifkan finansial atau real gitu. Tapi kalau perusahaan udah pasti ya, kalau perusahaan udah pasti diaktifkan finansial dan real gitu. Di persediaan kan dia pasti jualan dong, nggak mungkin dia itu perusahaannya cuman saham doang, tapi ada juga sih perusahaan yang saham doang gitu ya, kayak Valburi, kemudian Duta Finance, apalah banyak di Bandung ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian keputusan pendanaan. Tadi yang saya bilang, kita dapat duit dari mana nih? Apakah minjem
ataukah kita mending nerbitin saham? Ya, nanti kita akan belajar itu. Seperti itu. Terus kebijakan dividen. Kalau misalkan kita berkeputusan untuk nerbitin saham, nanti dividennya mau dikasih berapa? Seperti itu. Berikutnya tentang kegiatan utama manajer keuangan. Nah, sebelumnya ya, ini keputusan keuangan. Keputusan keuangan ini nih pertanyaannya bernilai poin ya, bernilai poin. Silakan tulis namanya di kolom komentar ya kalau bisa jawab. Pertanyaannya, siapa yang melakukan manajemen keuangan? Siapa coba? Siti Sinta, silakan. Kalau untuk di perusahaan itu ada manajer keuangan, Pak. Manajer keuangan. Oke. Bentar ya, Siti Sinta. Selain manajer keuangan, siapa lagi? Coba Charles. Nggak jadi Charles? Oke, kalau nggak jadi. Neng Tanti, siapa lagi? Kalau misal kayak di organisasi itu bendahara, Pak, bisa nggak? Bendahara. Bisa. Coba Ina, ada lagi selain bendahara? Sekretaris, Pak. Orang, Pak. Orang yang pemilik modalnya. Gimana Ina, ulang lagi? Orang yang pemilik modalnya. Pemilik modal. Pemilik modal melakukan manajemen keuangan kah? Oke, bisa ya. Ada lagi yang mau coba? Tulis namanya dan NIM-nya seperti biasa ya. Coba Melvin, silakan. Orang yang memiliki dana sendiri, Pak. Sama kayak ini. Iya, tadi keburu. Telat ya. Yang beda, coba yang beda Melvin. Ada lagi? Bagus. Belum, Pak. Silakan Bagus. Ini Pak, supplier. Supplier, manajemen keuangan. Gimana atas ceritanya supplier bisa memanage keuangan? Seperti benar Pak. Gimana? Benar Pak. Nggak jadi? Nggak jadi dulu kayaknya. Nggak jadi, oke. Dihapus lagi ya. Ada lagi nggak ada? Ya, jawabannya ya, yang melakukan manajemen keuangan itu siapa? Yang melakukan manajemen keuangan itu tadi saya udah bilang di awal, yang punya uang. Siapa yang punya uang? Banyak ya. Direktur, misalkan. Direktur keuangan, misalkan. Ibu rumah tangga, misalkan. Mahasiswa punya uang? Punya. Bisa manajemen keuangan? Bisa. Gitu ya. Jadi banyak jawabannya ya, bisa sampai ratusan gitu kan.
Gitu. Jadi jangan terlalu mikir terlalu luas. Ternyata saya sendiri juga bisa melakukan manajemen keuangan gitu ya. Syaratnya kan gampang, tinggal punya uang gitu. Kayak misalkan kalian mau manage pacar, ya harus ada pacarnya dulu kan, baru bisa di manage gitu. Kalau nggak ada pacarnya nggak mungkin manage pacar ya kan. Apalagi kalau jomblo gitu kan nggak mungkin manage pacar. Kalau pacarnya 2, pacarnya 3, itu baru bisa di manage pacarnya gitu ya. Gimana caranya ngebohong nggak ketahuan, itu kan manajemen ya gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu siapa yang melakukan manajemen keuangan. Berarti kalau yang melakukan manajemen keuangan itu berarti dia bisa melakukan keputusan keuangan yang tadi udah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat nih, kegiatan utama manajer keuangan. Kenapa sih bilangnya manajer keuangan? Karena biar kita tuh ngebayangin gitu ya, manajer keuangan itu yang melakukan manajemen keuangan. Sebenarnya banyak kan, tadi saya udah bilang, ibu rumah tangga juga termasuk. Tapi kan kita nggak mungkin masukin di sini kegiatan utama ibu rumah tangga. Kan nggak mungkin gitu kan, kegiatan utama ibu rumah tangga ya nantinya mengurus anak, mengurus suami kan gitu ya jadinya ya. Meskipun dia juga melakukan manajemen keuangan gitu. Nah sekarang kita fokuskan ke manajer keuangan aja yang udah banyak orang tahu mereka melakukan manajemen keuangan. Kita lihat yang pertama. Jadi manajer keuangan itu di tengah ya, manajer keuangannya di tengah. Kemudian yang pertama dia memperoleh dana dulu ya. Tadi saya udah bilang kita bisa melakukan manajemen keuangan kalau ada uangnya. Jadi harus ada dananya dulu yang dia dapatkan dari pasar keuangan. Gitu ya. Pasar keuangan ini apa? Pasar keuangan ini ada di sebelumnya nih. Pasar keuangan itu pertemuan, pengertiannya ya, pertemuan antara demand dan supply dana. Gitu. Maksudnya gimana? Kayak gini nih kan, sekalian suka mikir gini ya, duh saya punya ide bisnis tapi nggak ada uangnya. Suka gitu kan ya. Tapi ada juga orang kaya yang, duh saya punya uang tapi saya nggak punya ide bisnisnya. Gitu kan. Nah, itu suka dipertemukan. Jadi kalau itu bertemu antara yang butuh uang sama yang punya uang bertemu, itulah disebut dengan pasar keuangan. Seperti itu. Kayak gitu ya. Itu namanya pasar keuangan. Nah, pasar keuangan ini kita bisa dapat dana dalam 2 klasifikasi. Yang pertama dananya dana jangka pendek yang kita sebut sebagai money market pasarnya gitu ya. Jadi minjemin misalkan buat 1 bulan, nah itu namanya jangka pendek gitu ya. Kalau misalkan jangka panjang namanya capital market gitu ya. Kalau misalkan kita suka bikin neraca kan ada liabilities itu kan ada yang current sama non current ya. Ada yang long term, ada yang short term. Gitu ya. Nah, yang short term itu kan yang harus kita bayar dalam jangka waktu setahun kurang kan. Kalau yang long term ya di atas 1 tahun kan biasanya gitu. Jadi kita harus membayar yang short term dulu, kemudian kita mempersiapkan untuk membayar yang long term. Itu dana kan, dapat duit seperti itu. Itu ya. Itu pasar keuangan dapat uang nih ceritanya kita. Terus yang keduanya kita investasikan pada aktiva perusahaan. Investasikannya apa? Ini di sini nih. Bisa investasinya di aktiva real atau di aktiva finansial. Gitu. Nah, dari aktivitas yang kita sudah lakukan, yaitu membeli aktiva finansial atau aktiva real, kita mendapatkan yang namanya laba. Kelebihan gitu. Nah, laba itulah nanti yang akan kita miliki menjadi kekayaan gitu. Nah, baru setelah kita mendapatkan uang hasil dari aktiva itu nanti ada 2 kemungkinannya. Yang pertama nih nomor 4, kita ke pasar keuangan. Ke pasar keuangan itu kita bukan sebagai pencari uang lagi ya, tapi pemilik uang gitu. Jadi kalau nomor 1 itu mencari uang, kalau nomor 4 itu memberikan uang. Kan kalau nomor 1 kondisinya saya punya ide, tapi nggak punya uang.
Gitu kan? Itu nomor 1. Kalau nomor 4, saya punya uang tapi nggak punya ide. Itu nomor 4. Gitu. Atau uang yang kita miliki itu nggak mau dipakai ke pasar uangin, bisa ke nomor 5, investasikan lagi ke aktiva perusahaan. Aktiva apa? Aktiva finansial boleh, aktiva real juga boleh. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Tujuan manajemen keuangan versus tujuan perusahaan. Apakah tujuan perusahaan dan tujuan manajemen keuangan ini bertolak belakang atau enggak? Gitu ya. Coba kita tanya Feris Fadilah. Ya, Pak. Apa jawabannya? Berbeda apa enggak? Berbeda, Pak. Jadi bertentangan antara manajemen keuangan sama tujuan perusahaan. Iya, mungkin, Pak. Oke, kita coba kasih pertanyaan berhadiah poin ya. Apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan? Silakan tulis nama dan NIM-nya ya. Yang mau jawab boleh. Apa yang dimaksud nilai perusahaan? Ataya, silakan. Harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Oke. Coba Putri. Harus beda. Ulangi lagi Putri, nampaknya putus-putus. Persepsi investor terhadap tingkat penghasilan perusahaan yang sering dikaitkannya dengan saham. Oke, tadi pengertian pertamanya dari siapa? Dari Ataya bilang kalau perusahaannya dijual. Kalau kata Putri dari saham gitu ya, Putri. Ya, sahamnya itu sendiri. Coba kita tanya ya, jawabannya benar ya, Ataya benar, Putri benar. Coba ada lagi nggak nih? Siti Sinta, beda nggak jawabannya nih? Kalau aku dari harga saham, Pak. Kalau yang nilai perusahaan, sama kayak Putri. Sama kayak Putri ya. Coba Edrianti nih, sama nggak? Iya, sama Pak. Mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dengan melihat harga saham. Oke ya, berarti mengerucut di dua ya. Yang pertamanya tadi yang dijual, kalau perusahaannya dijual. Yang kedua dari lihat harga saham. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Yang menghasilkan poin ya. Ada nggak perusahaan yang tidak menginginkan laba? Contohnya apa?
Ada, Pak. Bentar. Silakan Ina. Seperti kayak yayasan gitu bukan, Pak? Yayasan, kenapa yayasan? Karena yayasan itu memerlukannya nilai perusahaan. Nilai perusahaannya apa dong? Kalau yayasan? Apa ya? Menjaga nama baik. Nama baik pentingnya buat apa? Buat yayasan? Nama baik supaya banyak yang menyumbang gitu, yang mendonatur ke yayasan tersebut. Kalau banyak yang nyumbang gimana? Ya, jawaban Ina benar ya. Ada perusahaan yang tidak menginginkan laba, contohnya yayasan. Terus yayasan butuhnya apa dong kalau bukan duit? Jawaban Ina juga benar kalau yayasan itu inginnya nama baik. Nama baik buat apa? Buat banyak orang yang nyumbang. Kalau banyak orang yang nyumbang gimana? Nah, kalau banyak orang yang nyumbang, berarti program kerja dari yayasan tersebut tidak terganggu. Jadi semuanya berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi contohnya kayak misalkan yayasan keagamaan gitu ya. Kan punya banyak program kerja tuh. Program kerjanya misalkan memberikan bantuan sosial, kemudian memberikan pengetahuan keagamaan, kan itu butuh duit. Ya kan? Nah, duit itulah yang dihasilkan dari yang memberikan atau dari donatur gitu. Jadi yayasan yang bagus itu yayasan yang dipercaya. Dia nggak ngomongin laba, dia yang penting program kerjanya jalan gitu. Sama kayak misalkan koperasi. Kan koperasi ada yang bilang non laba, ada yang bilang laba ya. Kalau yang non laba kan berarti dia mengembalikan semua uangnya buat ke anggota lagi. Kan koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Jadi nggak ada kekayaan koperasi yang meningkat, tapi yang ada kekayaan anggotanya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tidak menginginkan laba itu istilah lainnya itu adalah non profit oriented ya, atau nirlaba. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Jadi terus pertanyaannya nih, kalau misalkan tujuan manajemen keuangan sama perusahaan itu apakah bertolak belakang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena manajemen keuangan itu kan memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu banyak. Yang pertama, nilai perusahaan itu tadi ya, yang bersedia dibayar kalau dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, sahamnya naik. Yang ketiga, menjadikan si pemilik perusahaan itu kaya. Itu kan nilai perusahaan. Gitu. Ini contoh dari nilai perusahaan ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang nih 100 juta. Ya. 100 juta. Kita mau investasi di tempat fotokopi. Fotokopi yang pertama investasinya 50 juta. Lokasinya di dekat kampus. Investasi yang kedua sama di tempat fotokopi juga, tapi investasinya di dekat pasar ikan. Ya, dekat pasar ikan. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan dari investasi yang kita lakukan? Apakah investasi di fotokopi dekat kampus atau fotokopi dekat pasar ikan? Coba kita tanya ke Anissa Dea. Iya, Pak. Yang mana? Pasar yang di dekat kampus. Apa alasannya? Karena lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan, terus mudah dijangkau sama mahasiswa yang mau memfotokopi. Kalau di pasar ikan nggak ada fotokopi emang?
Jarang, Pak. Jarang. Jadi kalau misalkan kamu boleh milih, kalau mau beli fotokopi, mending beli fotokopi di mana? Dekat pasar apa dekat kampus? Dekat kampus, Pak. Dekat kampus. Oke, Abizar. Iya, Pak. Kalau tempat fotokopinya dijual, yang mana yang lebih mahal? Apanya, Pak? Tempat fotokopiannya? Dijual? Ya, kalau dijual yang mana yang lebih mahal? Misalkan kita tuh udah bosen usaha fotokopi, kita mau jual dua-duanya, yang mana yang lebih mahal? Apa ini tempatnya, Pak? Yang di itu? Ya, usahanya, tempatnya. Mahal ininya, Pak. Asetnya. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya mana yang lebih mahal kalau dijual tempat fotokopinya? Oh. Tempat fotokopiannya, Pak. Jawabannya apa? Yang di dekat kampus, Pak. Feris Fadilah, coba. Iya, Pak. Yang mana? Yang dekat kampus, Pak. Kenapa? Lebih banyak pelanggannya gitu, Pak. Novia, coba. Mana? Iya, Pak. Yang mana? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Yang mana? Diulang boleh? Ya, pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya yang mana? Gimana, Novia? Iya, Pak. Yang mana? Di kampus. Apa alasannya? Emang jualan apa kita teh? Fotokopian. Fotokopian gitu? Fotokopian apa jaket? Fotokopi, Pak. Jadi kenapa di kampus? Karena lebih banyak mahasiswa lebih banyak yang butuh fotokopian. Oke. Jadi kalau misalkan kita jual ya tempat fotokopinya di kampus sama di pasar ikan, meskipun investasinya kita sama-sama 50 juta, tapi harga pada saat kita jual tuh beda. Pasti lebih mahalan yang di kampus. Kenapa yang di kampus? Karena biasanya, ini jawabannya biasanya ya,
biasanya yang di kampus itu lebih banyak yang membutuhkan fotokopi daripada di pasar ikan. Kan jarang ya tukang dagang ikan gitu ya, fotokopi ikan, kan nggak mungkin. Atau misalkan fotokopi apa, pasar ikan ya, KTP gitu ya, buat minjem uang gitu. Itu doang kan, kalau misalkan kampus kan banyak nih. Kayak gitu. Itu namanya nilai perusahaan. Jadi pada saat dijual tuh dibeli mahal gitu. Jadi kalau misalkan kalian sebagai pembeli ya, pembeli perusahaan, disuruh milih mana yang mau kalian beli, ya pasti tempat fotokopian yang di kampus gitu. Terus kalau misalkan kalian disuruh milih mana yang mau kalian pilih gitu ya, beli TV, net TV ya, beli net TV atau Raja Wali TV gitu. Tentu kalian akan jawab mending Raja Wali TV gitu ya, karena kalian bisa nonton SpongeBob gitu ya, atau kalian nonton Q Ranger di Raja Wali TV misalkan gitu ya. Tapi umumnya kalian akan beli net TV kan biasanya. Terus kalau kalian disuruh milih ya, disuruh milih mana yang mau kalian beli, Indosiar atau RCTI? Coba Robani. Ya Pak. Yang mana? Saya memilih RCTI. Kenapa? Saya ya lebih ramai RCTI Pak. Karena ada ikatan cinta ya, jadi namanya RCTI ya. Kalau di Indosiar kan penyanyi dangdut semua gitu ya, mungkin. Iya. Nah itu ya, jadi itu nilai perusahaan ya. Bisa dilihat juga dari saham ya, gitu. Jadi kita tuh pengen perusahaan kita tuh bernilai besar. Jadi kalau kinerja dari manajer keuangan atau direktur ya, dilihat dari seberapa besar nilai perusahaan yang dimiliki. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin nilai perusahaan itu dari saham aja, itu tidak bisa mencerminkan ya. Kenapa? Karena faktor-faktor ini. Yang pertama, kalau misalkan saham itu tidak bisa disamakan dengan nilai perusahaan. Alasannya karena saham itu, kalau ini ngomongin laba per saham aja ya, langsung laba per saham itu tidak bisa memaksimumkan EPS. Kan EPS itu kadang naik, kadang turun gitu. Jadi tidak bisa menggambarkan harga saham itu pasti memiliki nilai perusahaan yang bagus gitu kan. Bisa aja hari ini harganya di 25.000 per lot, sekarang besok turun jadi 12.000 kan mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan EPS itu atau earning per share itu mengabaikan time value of money atau nilai waktu dari uang. Seperti itu. Kenapa gitu? Karena ngelihatnya tuh hari ini aja, nggak ngelihat 2 bulan lalu, nggak ngelihat 2 bulan kemudian gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih hari ini tanggal 24 Februari kalian punya uang 1 juta rupiah. Kemudian tahun depan di bulan Januari 2022 kalian punya 1.100.000. Pertanyaan saya, apakah kalian itu di tahun 2021 itu kekayaannya meningkat? Kita harus tanya nih kepada coba Putri Ari, Mbak. Iya, Pak. Kenapa tadi sinyalnya hilang? Yang meningkat apa ya? Kekayaan. Jadi gimana, Pak? Maaf, soalnya pertanyaannya. Oke, coba kita ke Charles aja deh. Gimana jawabannya? Oke, lagi sibuk mungkinnya Charles ya. Oke, lanjut
ke Anissa Dea, coba. Iya Pak, gimana? Apa jawabannya? Pertanyaannya boleh diulang Pak. Mana yang paling, apakah kita kaya atau enggak? Hikmatul? Maaf Pak, pertanyaannya apa? Kita kaya atau enggak? Siti Sinta? Pak, maaf Pak, tadi disuruh Pak. Pertanyaannya tadi aku putus-putus Pak, yang pas awal-awalnya kata-katanya, jadi cuman yang Bapak barusan. Apa kita kaya atau enggak? Tapi yang depannya nggak tahu apa Pak, soalnya tadi putus-putus. Nabila? Iya Pak. Tadi pertanyaannya mengenai apakah di masa yang akan datang kekayaannya akan terus meningkat, bukan Pak? Iya, kita disebut kaya enggak? Tergantung Pak dengan kondisi penghasilan yang didapatnya yang di masa yang akan datang, apakah tergantung dengan masing-masing individu. Jadi pertanyaannya ya, kalau misalkan kita bulan ini punya uang 1 juta, kemudian tahun depan kita punya uang misalkan 1.200.000, apakah kita disebut kaya? Jawabannya enggak ya, jawabannya enggak. Kenapa? Meskipun tahun depan kita punya uang 1.200.000 lebih tinggi dari tahun ini, kita masih dianggap belum kaya. Kenapa? Karena kita tidak memperhitungkan time value of money atau nilai waktu uang. Nanti kita akan belajar itu. Jadi maksudnya 1 juta hari ini tuh akan beda nilainya dengan 1 juta yang akan datang. Gitu. Jadi 1 juta hari ini tuh bisa jadi tahun depan itu sama dengan 2 juta. Berarti kan kita tuh nggak kaya, malah kita jadi miskin kan? Kayak misalkan sekarang 1 juta bisa beli misalkan ya dapat 1,5 gram emas. Tahun depan kita punya uang 1 juta cuma dapat 0,5 gram emas. Artinya kita tuh miskin, bukan kita kaya. Meskipun secara nominal uang kita itu sama-sama 1 juta, bahkan 1 juta itu naik, itu 1.200.000. Seperti itu namanya time value of money. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke? Sampai sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau di manajemen keuangan itu nggak ada kepimpinan kan, Pak? Ya, gimana terus? Terus, apakah manajer keuangan itu termasuk kepimpinan dalam bidang itu, Pak? Jadi, kalau misalkan tadi di awal udah bilang, manajemen keuangan itu kan objeknya uang ya. Jadi kalau uang itu bukan dipimpin tapi di manage, diatur. Apakah butuh kepemimpinan? Jawabannya tidak. Karena uang itu tidak bisa bergerak, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar kalau bukan kita yang ngeluarin gitu. Terus yang dimaksud sama kamu apakah manajer keuangan itu termasuk pimpinan? Jawabannya dia itu bukan pemimpin, tapi orang yang berhak memasukkan atau mengeluarkan uang. Gitu maksudnya. Makanya saya mengawali pembicaraan kita tentang manajemen keuangan itu dari objeknya. Kalau kita ngomongin orang, SDM,
ada yang namanya kepemimpinan karena MSDM, sumber daya manusia, di mana si orang itu bisa bergerak kemanapun dia kan, dia mau resign, dia mau loyal sama perusahaan, itu yang harus di-manage. Kalau uang, misalkan kita simpan di bank 100 juta gitu ya, bakal bertambah? Enggak, berkurang pasti, kan ada namanya biaya administrasi kan, kayak gitu maksudnya. Begitu gimana? Masih ada yang kurang jelas nggak? Terima kasih Pak penjelasan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti ada tugas ya di slide yang terakhir. Ada tugas di slide terakhir, kalian kerjakan, ditulis tangan, kemudian di-scan, kemudian di-upload di Google Classroom. Maksimal waktu mengerjakannya udah saya cantumkan di Classroom, ya, yaitu Rabu depan ya, Rabu depan. Tanggal 3 ya, sebelum kita kelas ya. Kan kita kelasnya jam 7. Berarti maksimal upload jam 6.59 gitu. Kalau telat nanti ada pengurangan nilai atau bahkan saya nggak akan nerima ya. Kan gampang ya, soalnya itu kan masih pemanasan lah, itu mah gampang. Sekarang juga kan kita masih waktu punya setengah jam lagi. Kalian bisa kerjakan sekarang, selesai, udah nggak ada lagi hutang gitu ya. Kan biasa pertemuan pertama suka masih pada semangat gitu ya. Jadi ini pemanasan aja gitu ya. Bisa nggak kalian selesai setengah jam? Atau ya kalau nggak bisa sekarang, ya terserah mau kapanpun. Yang penting sebelum tenggat waktu. Begitu. Oke. Kemudian nanti mau umumin kita, itu nanti ada sistem baru ya, namanya Sinau gitu ya. Sistem Akademik Unjani namanya. Jadi yang nanti ngeganti Classroom. Nanti kita akan mulai coba pakai minggu depan. Jadi nanti mungkin semester depan atau tahun depan tuh kalian pasti pakai Sinau gitu ya. Tapi nggak semua dosen pakai Sinau. Hanya dosen-dosen yang dipilih aja yang diminta untuk uji coba. Gitu ya. Nanti saya bakal share ininya gitu ya. Apa namanya? Tapi nggak tahu nih kelas ini bakal saya kasih atau nggak, saya mau lihat dulu. Kayak gitu. Tapi nanti stay aja di Classroom-nya ya, sama di Google, sama di grup WhatsApp ya, nanti kalau misalkan ada info. Oke, paling itu aja materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih semuanya, sukses. Semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.